Biasa dipanggil Bu Liha, ya Liha. Kalian bisa panggil saya Liha. Saya untuk ini diminta untuk mengisi 2 kali pertemuan kita ya, Selasa pekan ini sama Selasa pekan depan, Insya Allah. Pekan ini yaitu tentang fungsi ya, fisiologi, jadi fungsi darah dan limpatik. Oke, saya share videonya, video apa, PPT-nya, bentar ya. Ini, oke, kok host disable attendee screen sharing? Hostnya siapa? Bisa saya dijadikan co-host agar saya bisa share screen? Bu Ria ada belum masuk Ibu? Bisa dihubungi? Oke, rule. Ini sedang dihubungi. Ya, sedang oke. Sambil menunggu ya, saya minta apa namanya, selama perkuliahan kan saya suka ngecek ya. Jadi saya tuh suka ngecek di tengah-tengah ya deh ya. Eh, Siapa saja yang hadir, siapa yang tidak ya. Jadi nanti minta tolong videonya di on kan ya untuk kalian, tapi suaranya di mute semua ya. Jadi jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu di ini ya belakang gitu. Itu nggak ini mengganggu konsentrasi teman-temannya juga. Tapi video harus on ya. Oke. Udah bisa nih kayaknya ya. Coba Ingrid, mana Ingrid? Ingrid coba di on kan. Wahyu, Wahyu di on kan dulu, Wahyu Dewi. Kemudian ya Wahyu Dewi, Dona Amelia. Tolong di on kan dulu videonya. Jadi saya bisa ngecek ini beneran kuliah atau tidak. Dona Amelia? Kalau videonya tidak on ya, saya anggap tidak hadir ya dek ya, karena memang kita perkuliahan itu kan nggak ada istilahnya misalnya di kelas hadirnya virtual, bukan virtual ya, apa istilahnya, diwakilkan gitu kan enggak ya. Nah begitu juga kita saat virtual lecture kayak gini ya, kuliah kuliah online seperti ini, maka minta saya benar-benar minta bantuannya, kerjasamanya untuk mengonkan videonya dan mute ininya suara. Ya, Risa Dea, oke Risa Dea, silakan di on kan videonya Risa Dea. Halo Risa Dea. Arda Novrita, silahkan di-on-kan. Oke ya, Arda Novrita mohon di-on-kan videonya. Saya share. Oke, udah kelihatan ya? Untuk hari ini ya, kuliahnya 2 jam. Jadi nanti saya mohon maaf, nanti ini ada beberapa, jadi biasanya kita itu apa namanya, saya memberi kuliah ini ya, itu dalam 2 kali pertemuan, jadi 2 kali 2 jam ya. Nah ini diringkas
Jadi nanti akan ada beberapa slide yang akan saya lewati, tetapi nanti pada saat saya share ke kalian ya, nanti sudah saya delete ya. Bentar, saya ngecas. Jadi kita berbicara sistem darah ya dulu ya, baru nanti sistem limfa. Jadi bagaimana fungsi sistem darah ya, hematologi di dalam tubuh kita. Oke, jadi untuk hematologi ini ya, di dalam fisiologi kita belajar tentang darah dan juga komponen-komponen darah ya. Nah ini di mana nanti dari darah ini sebagai jalan masuk ya, atau pendistribusian dari nutrisi-nutrisi yang ada, yaitu yang dibutuhkan tubuh ya, oksigen, makanan, vitamin misalnya, dan juga mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida ya, kemudian sampah-sampah metabolisme lainnya, dan juga seluler-seluler toksin ya. Di sini nanti darah juga berfungsi, ini fungsi darah secara umum ya. Nah, yang ketiga fungsinya adalah memperbaiki pembuluh darah. Makanya kita kalau misalnya terluka ya, bukan terluka yang lebar dan masif ya, misalnya kena pisau aja ya, lagi ngiris bawang misalnya. Nah, itu bisa repair sendiri ya, karena ada nanti kerja dari sel-sel darah kita. Dan juga memproteksi mikro-mikroorganisme yang berbahaya yang bisa masuk ke dalam tubuh ya. Dan nanti dia ada terdiri dari elemen-elemen sel maupun non-sel ya. Nah, ini bisa dilihat gambaran isi dari pembuluh darah kita ya. Jadi jaringan dan cairan ya. Jadi cairan yang ada itu, jadi dia membentuk sekitar 92% dan 8%-nya adalah darah. Ini cairan di dalam tubuh ya. Cairan di dalam tubuh manusia. Jadi kita itu kan semakin kecil semakin muda usia seseorang, itu dia cairan di dalam tubuhnya itu semakin banyak ya volumenya. Jadi pada bayi itu volume cairannya itu lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, sehingga dehidrasi pada bayi itu dia lebih berbahaya ya. Nanti kalian harus tahu itu. Nah, cairan di dalam tubuh kita itu ada cairan pada jaringannya terutama nanti 92% dan pada darah 8%. Nah, ini nanti ya 8% ini itu nanti kita sebut whole blood ya. Whole blood itu darah secara keseluruhan. Nah, kalau kita bagi lagi, ada elemen-elemen di sana ya. Jadi yang membentuk ya. Jadi yang istilahnya berada di dalam pembuluh darah itu 45% dan 55%-nya itu adalah plasma. Jadi plasma itu misalnya darah yang kita centrifuge ya, atau kita diamkan dia, di mana nanti dia itu cairan bening gitu ya. Nah, itu yang dia tidak mengandung sel-sel darah. Tuh. Nah, elemen-elemen pembentuk darah ini sendiri ada eritrosit, sel darah merah ya. Nilai normalnya 4,2 sampai 6,2 juta ya per milimeter kubik. Platelet itu trombosit ya. Jadi sel trombosit pembekuan darah sekitar 140 sampai 340 ribu ya. Nanti dia laki-laki perempuan ada perbedaan sedikit ya. Kemudian leukosit. Leukosit ini adalah sel darah putih. Ini 5 sampai 10 ribu nilai normalnya per milimeter kubik. Nah, leukosit sendiri itu nanti kita bagi ya. Makanya ada istilahnya hitung jenis ya. Kalau hitung jenis sel darah itu adalah hitung jenis sel leukosit ya. Apa saja? Ada neutrofil
ya, paling tinggi dia ada limfosit, monosit, eosinofil dan juga basofil di sini. Nah, sedangkan plasma, jadi plasma yang 55% itu di dalamnya itu mengandung enzim ya, asam-asam lemak, garam-garam inorganik, vitamin ya. Jadi 92% itu adalah air, sedangkan 7%-nya itu protein ya. Enzim dan lain-lainnya ini sekitar 1%. Nah, untuk protein sendiri 7% ini nanti dia akan terbagi ya, terdiri dari albumin, globulin dan juga fibrinogen. Ya, jadi nanti ini protein-protein yang juga penting ya di dalam pembuluh darah kita. Nah, ini kalau kita berbicara fungsi, maka sel-sel darah merah dia berfungsi spesifik ya untuk transport oksigen dan CO2, karbon dioksida. Ya, jadi dia membawa oksigen dari paru ya ke jantung, jantung ke seluruh tubuh, ke sel-sel ya, kemudian mengangkut CO2 sebagai hasil dari atau sisa metabolisme untuk menuju ke paru ya agar bisa dikeluarkan dalam bentuk ekshalasi ya, atau ekspirasi. Nah, yang kedua ya, ini kita berbicara fourth element dulu ya. Yang kedua adalah sel darah putih. Nah, kalau sel darah putih itu nanti dia berfungsi untuk melindungi tubuh kita. Jadi dia nanti fungsi proteksi ya, yang melawan kuman, yang mematikan bakteri ya, virus, itu nanti sel-sel darah putih kita yang kita kenal dengan leukosit ya. Kemudian yang ketiga adalah platelet. Platelet itu berfungsi sebagai koagulasi ya. Jadi koagulasi itu nanti dia mengatur integritas vaskuler ya. Jadi ada proses pembekuan di sana. Ya, jadi koagulasi itu pembekuan darah. Ya. Itu sel trombosit ya, kita kenal sebagai sel trombosit. Nah, ini ya untuk hematopoiesis, jadi pembentukan sel darah pada manusia itu terjadi di sumsum tulang ya. Nah, jadi sumsum tulang mereka berasal dari sel-sel yang kita sebut PPSC. Nah, jadi pluripotent stem cell ya. Nah, pluripotent stem cell ini nanti dia bisa memperbanyak ya, bisa memperbanyak dirinya sendiri dan juga berubah bentuk. Makanya nanti bentuknya bisa macam-macam, sel darah merah, sel darah putih ya, platelet gitu. Nah, ini nanti ada pengaruh dari yang kita kenal sitokin ya. Sitokin ini salah satu fungsi sitokin ini untuk nanti mempengaruhi perubahan dari PPSC ini ya. Nah, ini sel darah merah ini ada ya. Yang darah merah tuh ini nih ya. Jadi dia sel darah merah yang normal itu dia tidak punya inti, kosong ya, nih nggak ada intinya ya. Dan bentuknya itu bikonkav ya, cekung-cekung. Jadi dia cekung-cekung ya. Jadi tengahnya itu makanya ini kelihatannya putih gini ya. Nah, dia ini mirip donat tapi nggak bolong itu ya. Jadi dia tengahnya itu lebih dia cekung. Nah, nanti ya, kenapa ya bentuk bikonkavnya ini, cekung-cekungnya ini nanti sangat berperan pada saat si sel darah merah ini akan melewati pembuluh darah kapiler ya. Jadi kapiler itu adalah pembuluh darah yang cabang ya, yang dia kecil-kecil ya. Nah, di sini nanti dia penting untuk membawa oksigen ya menuju ke dalam sel dan juga membawa karbon dioksida keluar dari sel. Jadi selnya nggak keracunan ya. Nah, itu sel darah merah. Nah, lewat nanti ada hemoglobin ya yang terikat di sel darah merah kita. Nah, ini ada eritropoietin ya.
Eritropoietin ini nanti yang semacam dia hormon yang dihasilkan di ginjal. Nah, dia penting dalam apa namanya memperbanyak jumlah sel darah merah, ya. Nah, kok bisa? Ya, ini. Jadi nanti misalnya ya tekanan oksigen pada darah, ya. Jadi P ya, kalau kita ininya P. Jadi tekanannya itu kalau semakin rendah tekanannya, berarti konsentrasi O2-nya rendah, ya. Nah, kalau dia rendah, maka nanti dia akan merangsang ginjal untuk melepaskan ada istilahnya oksigen tension, ya. Jadi tekanannya ini mempengaruhi ginjal sehingga ginjal akan melepaskan hormon yang disebut eritropoietin, ya. Nah, eritropoietin ini nanti yang akan meningkatkan produksi sel darah merah, ya, sehingga dia akan memperbaiki tekanan oksigen pembuluh di dalam darah. Jadi tekanannya meningkat. Nah, kalau tekanan meningkat, nanti otomatis nanti di sini dia ini ya ada mekanisme menstop ginjalnya untuk berhenti mengeluarkan eritropoietin. Jadi ini juga berhenti. Jadi nggak ada istilahnya kelebihan, ya, semuanya seimbang. Oke, ini lewat saja ya. Ini ciri sel darah merah, ya, RBC, red blood cell. Jadi ini tadi yang saya bilang tadi bentuknya bikonkaf, ya, ukurannya besar, warnanya dia biasanya artifak ya, jadi pucat ya, tidak berwarna ya. Nah, ini jumlah normalnya nanti bisa dibaca. Nah, ada yang kita sebut retikulosit. Nah, retikulosit ini adalah sel darah merah yang belum matang. Ya, jadi yang belum matur atau kita sebut sel darah merah muda. Ya. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa sel darah merah itu dia tidak memiliki inti. Kalau nggak punya inti, otomatis nggak punya DNA RNA, ya. Nah, tetapi kalau pada retikulosit ini dia masih ada RNA, gitu ya. Nah, ini bentuknya lebih besar daripada sel darah merah yang sudah matang. Ya. Nah, bagaimana sih ya fungsi atau dari aspek perkembangan dari sel darah merah ini, gitu. Jadi sebelum lahir, yaitu masih di dalam kandungan, ya, pembentukan sel darah merah seorang janin atau fetus itu dia di fetal yolk sac, ya. Jadi pada kantung fetusnya, kemudian di liver, ya, dan juga di spleen, ya, limpa. Nah, pada usia 7 bulan nanti sumsum tulang merahnya itu nanti menjadi tempat utama terjadinya proses pembentukan sel darah, ya, hematopoietic area kita sebutnya, ya, gitu. Nah, sehingga nanti ada istilahnya fetus itu dia membentuk hemoglobin fetal, ya. Nah, dia afinitasnya lebih tinggi untuk oksigen, ya, daripada hemoglobin dewasa. Jadi dia afinitas itu adalah kemampuan mengikat. Jadi dia lebih kuat dalam mengikat oksigen, ya, hemoglobin. Ini beberapa kelainan pada darah, ya, anemia, ya, ini sel darah merah, ya. Jadi anemia itu bisa karena dia hipoproliferatif anemia, jadi emang produksinya, ya, proliferasinya yang berkurang. Bisa karena hemolitik, ya, hemolitik itu lisis pembuluh darahnya atau pecah, ya, sel darah merahnya, atau maturasi disorder, jadi gangguan pematangan sel darah merah. Ya, jadi dari retikulosit mau diubah menjadi sel darah merah matang, itu dia mengalami gangguan. Nah, ada istilahnya bilirubin, ya. Nanti kalian lihat misalnya bayi-bayi kok dia menguning, ya. Menguning, oh berarti tinggi tingkat bilirubinnya, ya. Nah, itu penting indikasi apa gitu ya. Nah, jadi bilirubin ini adalah hasil dari metabolisme
sel darah merah terutama ya, yang terjadi di makrofag. Jadi nanti ada apa namanya, kan hemoglobin ya, jadi nanti apa namanya, dia akan di metabolisme ya globin ini di dalam sel, di mana nanti ada bilirubin unconjugasi ya, bilirubin yang tidak terikat, yang bebas, itu nanti dia akan dilepaskan menuju ke plasma ya, dan ke plasma darah ini ya, dan dibawa menuju ke hepar, liver ya, hati. Nah, sedangkan bilirubin nanti kemudian di liver akan dikonjugasi, akan diikat ya, dan diekspresikan, dilepaskan lagi di dalam cairan empedu ya, di mana nanti ini penting ya untuk dilepaskan ke dalam traktus gastrointestinal, yaitu sistem pencernaan. Ya. Untuk apa? Nanti dia memetabolisasi urobilinogen ya, dan juga nanti ada fungsi pada lemaknya. Tuh. Nanti dia akan diekspresikan, dikeluarkan dari tubuh kita melalui tinja dan juga urin. Nah, ini leukosit ya, sel darah putih. Nah, ini tadi sel darah putih, lihat nih leukosit. Nah, leukosit ini adalah sel darah putih, jumlahnya lebih sedikit ya dibandingkan sel darah merah. Ada sekitar 1% dari total volume darah ya. Nah, dia bisa keluar ya melalui celah-celah kapiler, itu kita sebut diapedesis. Fungsinya ya, jadi secara normal leukosit ini ya, sel darah putih ini dia berfungsi terhadap pertahanan tubuh ya dari masuknya bakteri ke dalam tubuh. Nah, sel darah putih ini bisa kita bagi dua garis besar, yaitu granulosit sama angranulosis. Kalau granulosit berarti dia sel darah putih yang bergranula. Nah, bergranula apa artinya? Intinya ya, ada intinya. Nah, ini jadi ada granula-granula pink di sini ya. Nah, ini dia ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ya. Lihat kalau jadi sel darah kita itu ada intinya kecuali sel darah merah, ya. Nah, kalau agranulosit yaitu dia nggak bergranula, ya. Apa saja? Nah, ini bisa dilihat ya, ini kan granulanya ya. Nah, ini dia bersih. Nah, jadi ada limfosit yang kecil dan lebih besar yaitu monosit, ya. Oh. Oke, ini tadi ya, granulosit sama angranulosit. Nah, kita lihat nih yang neutrofil. Neutrofil, dia merupakan ini ya, lapisan penghadang ya, bakteri yang masuk. Ini neutrofil. Jadi, biasanya kalau ada infeksi bakteri, neutrofilnya tinggi. Ya, itu makanya kita perlu hitung jenis. Misalnya orangnya demamnya ini ya, seorang ibu hamil misalnya baru selesai melahirkan, ada infeksi postpartum karena ibunya demam ya. Nah, kita bingung nih ibunya kenapa, kita harus uji hitung jenis. Nanti kelihatan tipe sel darah putihnya yang mana yang meningkat. Ya, kalau neutrofil misalnya dia bakteri. Eosinofil ya. Eosinofil itu nanti warnanya merah ya, lebih merah. Kalau eosinofil ini nanti berfungsi dalam proses alergi, ya. Jadi dia ada kompleks imun, ya. Jadi dia bisa memakan antigen-antigen yang mengganggu. Nah, jadi dia mengurangi keparahan proses alergi. Ya, jadi kalau lagi alergi, eosinofilnya meningkat. Basofil, ya, nanti dia lebih ke arah proses histamin, ya. Jadi ada faktor kimia, ya, yang berfungsi dalam proses inflamasi atau peradangan. Jadi nanti
akan mengakibatkan vasodilator. Vasodilator ini melebar pembuluh darahnya ya. Nah, ini. Kalau agranulosit yaitu limfosit dan monosit ya, sama dia tidak punya granula dia. Limfosit sendiri kalau kita lihat dia ada dua tipe, yaitu limfosit T dan limfosit B. Ya, limfosit T itu nanti berhubungan dengan respon imunnya. Sedangkan limfosit sel B ya, nanti dia meningkatkan sel-sel plasmanya, di mana pada sel-sel di dalam plasma itu ada dia mengandung antibodi. Kan tadi kita kenal ya, plasma itu ada isinya salah satunya protein ya. Antibodi itu juga protein. Jadi ini ya. Ini monosit, jadi nanti sekitar 4 sampai 8% dari leukosit. Jadi monosit ini adalah leukosit yang paling besar ya. Leukosit yang paling besar, nanti dia monosit ini adalah bentuk yang tidak aktif ya. Nanti dia biasanya ya, misalnya ada kuman yang masuk misalnya, maka nanti si monosit ini akan bermigrasi ya, akan bersirkulasi dia ke daerah yang memang banyak bakteri masuk tadi misalnya, atau benda-benda asing. Nah, maka nanti dia akan keluar dari pembuluh darah ya, masuk ke dalam jaringan. Nah, nanti dia berdiferensiasi atau berubah yang kita sebut jadi makrofag. Jadi makrofag itu adalah monosit yang aktif yang berada di luar sirkulasi pembuluh darah. Nah, makrofag ini dia sangat aktif sekali fagositiknya, jadi memakan ya, kuman-kumannya dimakan, benda-benda asingnya dimakan, dia sangat aktif. Nah, ini gambarannya ya, leukositnya. Ini yang bergranula, ini yang non granula. Oke, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Bisa dilihat masing-masingnya. Nah, kalau tadi ada proses pembentukan sel darah merah ya. Maka ini ada proses pembentukan sel darah putih yang kita kenal dengan leukopoiesis ya. Nah, leukopoiesis ini ada sitokin-sitokin yang bisa memacunya, yang dia faktor-faktor hematopoietik ya, dan juga colony stimulating factor. Nah, interleukinnya misalnya IL-1, IL-2 ya. Tuh. Dan di sini makrofag dan sel T itu menjadi dia berperan penting di dalam ketersediaannya sitokin. Gitu. Ya. Oke, ini pembentukannya saya lewat saja. Nah, ini ya. Jadi ini misalnya ada injury itu perlukaan misalnya ya, pada sel di jaringan. Nah, ini nanti ada sel emas di sini. Dia akan melepaskan faktor-faktor kimiawi inflamatori, misalnya histamin. Nih. Histamin ini nanti akan menyebabkan pembuluh darahnya melebar atau kita kenal vasodilatasi. Ya. Kemudian nanti makanan akan dibawa ke ke daerah sini ya. Nah, ini karena ada pelebaran pembuluh darah dan juga darahnya dialirkan atau dipusatkan di sini, maka bisa muncul lebih kemerahan ya. Dan juga ada panas ya yang terbentuk gitu. Nah, ini. Nah, dengan ada itu, maka nanti monosit ya keluar dari pembuluh darah dia, kemudian nanti dia berubah menjadi makrofag sehingga bisa memakan kuman-kuman di sebelah sini ya. Nah, kemudian nanti sel platelet ya, pembekuan darah nanti akan membantu untuk proses bekuan darahnya. Gitu.
Ya. Nah, ini bisa ya, jadi ada pembengkakan misalnya di daerah situ itu bisa sekali ya. Nyeri karena ada saraf ya yang terbuka yang bisa menjadi apa namanya menerima rangsang nyeri ya. Ini beberapa kelainan darah ya, darah sel darah putih. Ini ada yang kita kenal leukemia ya. Nah, leukemia itu juga nanti dia diberi nama berdasarkan jenis sel darah putih yang terlibat. Misalnya myelocitic leukemia berarti dia myeloblast. Limfositik leukemia berarti dia limfosit ya. Nah, ini. Jadi biasanya kalau leukemia yang akut, dia tipenya blast type cells dan biasanya terjadi pada anak-anak. Sedangkan kronik, dia lebih banyak dijumpai pada orang yang lebih dewasa. Jadi selain tadi ya, leukemia ada leukopenia. Leukopenia jumlahnya yang kurang dari normal. Ada leukositosis, yaitu jumlahnya lebih besar daripada normal. Ya, biasanya ada infeksi bakteri. Kalau ini bisa infeksi bakteri, infeksi viral, ya obat-obatan. Nah, kalau ini leukemia ya, malignansi atau keganasan. Ini leukemia, ya, tipe-tipenya tadi ya, saya lewatkan, nanti bisa dilihat bahwa memang ada dua, myelocitic sama lymphocitic. Nah, ini platelet dan hemostasis kita sebutnya ya, karena dia saling granulanya itu mengandung serotonin, kalsium, enzim, ya ADP dan juga PDGF. Sini. Nah, dia berfungsi sebagai apa gitu? Proses pembentukan plak. Plak ini adalah apa istilahnya ya? Plak itu semacam penutup ya atau clotting atau bekuan yang dia nanti berfungsi untuk menutup tempat injury atau rupturnya pembuluh darah itu ya. Nah, ini pembentukan platelet ya. Kita sebut selnya awal mulanya adalah hemocytoblast ya. Ini berubah jadi platelet kecil-kecil. Nah, kalau hemostasis ya itu adalah proses apa namanya pencegahan tubuh dari kehilangan darah. Gitu, ya, penting. Nah, di sini misalnya apa nih? Ya apa saja kondisi di mana terjadinya ruptur pembuluh darah. Ya. Nah, bisa terjadi konstriksi vaskuler. Jadi pada saat terjadi ruptur pembuluh darah, proses hemostasis mulai berjalan. Nah, ya, apa saja? Yang pertama vaskular konstriksi. Vaskular konstriksi itu adalah pembuluh darahnya menyempit. Ya, jadi pembuluh darahnya lebih menyempit. Apa namanya? Kemudian, jadi kalau dia menyempit itu kan kayak pipa, kalau diameternya lebih kecil, dia aliran yang masuk kan masih jadi lebih sedikit ya, yang lewat. Kemudian formasi atau pembentukan dari plak platelet tadi ya, seberapa cepatkah, seberapa lebarkah, menutup tempat luka apa tidak ya. Kemudian pembentukan clottingnya ya, bekuan darahnya. Nah, ini nanti proses koagulasi. Dan terakhir adalah pembentukan jaringan fibros. Jadi kita saat pembuluh darah kita itu ruptur atau luka, awal-awal memang kerja dari platelet ya, kemudian terbentuklah clotting atau bekuannya. Tetapi itu tidak permanen. Yang permanen adalah jaringan fibros.
ya. Jaringan fibros, fibrin-fibrinnya nanti, makanya misalnya yang berlebihan, ya proses penyembuhan lukanya itu bisa terjadi yang kita sebut keloid misalnya. Nah itu bisa terlihat, ya itu permanen penutupan lukanya. Nah jadi kalau platelet tadi sticky ya, sticky itu lengket, dia bisa lengket satu sama lain. Tetapi kalau pada kondisi tidak ada gangguan atau tidak ada ruptur pembuluh darah dan lain-lain, dia tidak akan sticky. Jadi dia nggak akan lengket. Jadi nggak mungkin platelet itu selama beredar di dalam pembuluh darah itu dia saling nempel-nempel gitu ya. Nah, itu biasanya enggak. Nah nanti pada saat terjadi kerusakan dari jaring pembuluh darah, dinding pembuluh darah, nah maka nanti akan melepaskan faktor-faktor pembekuan, ya. Jadi ada istilahnya VWF ya, von Willebrand factor. Nah ini nanti yang dia berkaitan dengan kolagen, ya, kolagen pada endotel pembuluh darah. Nah ini distimulasi oleh tromboksan A2, ya. Kemudian akan membentuk plak platelet di sana, kemudian melepaskan serotonin dan ADP sehingga lebih banyak platelet yang dipanggil istilahnya. Ya, jadi dia punya kayak sinyal ya, dia membentuk sinyal baru yaitu serotonin dan ADP ini. Nah, jadi banyak yang ke sana sehingga terbentuk platelet plak. Nih, jadi ini misalnya normal endoteliumnya, ya. Nah maka nanti dia di sini ada platelet ya, plateletnya ini ya, ini yang bagian ruptur nih, bagian ruptur ini endotel pembuluh darah tuh ini, ya. Nah dia ruptur di sini, kemudian plateletnya itu dipanggil ya ke sini. Nah ini ada, kemudian dia melepaskan serotonin dan juga ADP, adenosin difosfat di sini, sehingga tambah banyak yang masuk. Terbentuklah plak. Nah, ini plak tuh kayak gini, ya. Nah, ini nanti ini kolagen. Nah, jadi akan terbentuk lagi nanti kolagen ya secara perlahan. Kemudian sempurna endoteliumnya normal kembali, maka udah normal. Nah, ini proses koagulasi ya. Jadi koagulasi, proses pembekuan darah bisa secara intrinsik dan ekstrinsik ya mekanismenya. Nah ini ada istilahnya protrombin ya, protrombin, trombin nantinya ya. Jadi yang dia terbentuk dari protrombin. Nah si trombin inilah yang nanti akan mengkatalisasi ya proses penggabungan. Jadi dia itu sebagai agen yang bisa menggabungkan fibrinogen menjadi semacam fibrin mesh ya, jadi benang-benang fibrin ya. Nih. Jadi nanti setelah terjadi plak tadi ya, sini, nah dia kan harus sempurna nih endotelnya ya, kolagennya itu ada pembentuk, harus ada fibrinnya. Nah sehingga nanti dia akan melepaskan protrombin aktivator yang merubah protrombin menjadi trombin. Jadi di dalam tubuh kita protrombinnya ada, trombinnya nggak ada. Nah dia akan ada kalau ada protrombin aktivator yang dilepaskan pada saat sel atau pembuluh darah, dinding pembuluh darah itu terluka, ya. Nah, kemudian trombin ini yang merubah fibrinogen menjadi fibrin, ya. Nah, ini proses koagulasi, ya. Jadi dibagi menjadi 3 fase. Jadi yang pertama protrombin aktivator, ya, kemudian trombin formasi atau pembentukan trombin, kemudian pembentukan benang-benang fibrin. Ya. Oke, ini kita lewat ya. Jadi proses platelet ya, lebih ke platelet. Jadi ini misalnya sebagai anti pembekuan ya. Nah, jadi pada orang-orang tertentu kita butuh berikan mereka ini ya. Nah, ini misalnya gangguan dari hemostasis ini
Misalnya ada trombus, trombus itu tadi ya bekuannya, dia menetap, ya, menetap di tempat lukanya pembuluh darah tadi. Nah, dia bisa memblok ya memblok sirkulasi, sehingga di bagian ujung dari bagian yang diperdarahi itu nanti dia akan mati biasanya selnya. Ya, bisa pada jantung kita sebut coronary thrombosis. Nah, kalau si trombusnya ini beredar, ya, jadi lepas ya dari tempat yang dia nempel pertama, maka kita sebutnya embolus. Ya, ini biasanya kalau terjadi emboli pada pulmo, pada paru, dia bisa menyebabkan gangguan pada ini sistem pernafasan ya, jadi pengambilan O2. Kalau pada apa namanya otak ya, dia bisa menyebabkan stroke ya, stroke yang tipe iskemik. Atau ada lagi gangguan bleeding ya, jadi gangguan perdarahan pada hemostasis, trombositopeni ya, jadi jumlah trombositnya berkurang. Nah, ini ya, ini biasanya terjadi pada penderita demam berdarah misalnya ya. Terus tadi trombus tadi ya, embolus. Kemudian ada DIC, disseminated intravascular coagulasi. Jadi dia gangguan bekuan darah ya. Kemudian hemofili, nah ini apa namanya? Kalau DIC ini dia membentuk bekuan-bekuan darah di banyak tempat ya secara abnormal. Kalau hemofilia ini dia tidak mampu membentuk bekuan darah, jadi darahnya keluar terus ya. Sama dua-duanya sama-sama membahayakan. Nah, ini sedikit ya, tapi apa namanya? Ada kita lihat ya tentang pembagian dari di sini ya. Masih bisa mengikuti untuk ini sebelum kita masuk ke pembagian darah, Dek? Masih bisa mengikuti nggak? Coba di unmute, dijawab dulu. Kalau nggak ada yang jawab nih berarti nggak ada yang ikut kuliah nih. Bisa mengikuti atau kecepatan atau gimana, Dek? Sebelum saya lanjutkan. Ibu, agak kecepatan dikit, Bu. Oke. Agak kecepatan dikit ya. Oke, sekarang kita lihat pembagian pembagian ini ya, sistem apa namanya? Pengelompokan golongan darah. Nah, ini. Di sini ada sel darah merah. Dindingnya yang kita sebut membran antigen. Antigen ini masing nah inilah yang akhirnya istilahnya dikenal sebagai benda asing itu ya, antigen ini pada saat sel darah itu ditransfusikan ke seorang ya, orang lain gitu. Nah, dia bisa menyebabkan antigen ini ya, bisa menyebabkan aglutinasi. Ya, aglutinasi ini sama ya, jadi dia penggumpalan ya. Nah, sehingga antigen ini disebut aglutinogen ya. Nah, ada nggak adanya antigen inilah yang digunakan dalam pengelompokan golongan darah ya. Nah, ini ada golongan darah ABO ya. Jadi kita punya 2 antigen. Oke, bentar ya Dek ya, saya angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum Pak Yuris.
Sorry, aku lagi kuliah. Gimana? Hmm. Hmm? Lantai 2, Gaki. Oke, makasih ya Dek ya atas kesempatannya. Nih saya lanjutkan untuk tadi ya. Jadi ada antigennya ya. Nah, ABO ya. Jadi ada dua antigen yaitu A dan B pada permukaan sel darah merah kita ya. Dan kita ada antigen, tentunya ada antibodi. Nah, antibodinya itu di plasma ya, plasma. Jadi di yang beredar tadi ya di cairannya. Itu ada kita sebut anti A untuk antigen A dan anti B untuk antigennya B gitu ya. Nah, ini. Jadi dia apa namanya berdasarkan proses ini. Oke. Nah, jadi kalau proses ada positif reaksi, ya, jadi ada aglutinasi, ada penggumpalan, ya. Nah itu dia maka kita sebut positif, ya. Kalau aglutinasinya apa namanya terlihat. Nah ini apa namanya ini aja ya kita kenal. Jadi sebenarnya nggak hanya ABO ya, dan juga kita punya resus juga ya yang mempengaruhi golongan darah orang. Jadi ada resus positif, resus negatif ya kalau resus ya. Ada juga golongan darah MN-Duffy-Kell-Lewis ya, tetapi biasanya ini tidak awam ya kita gunakan. Gitu. Nah jadi di sini nanti kita akan menggunakan biasanya kalau tes golongan darah sederhana itu kita punya anti A sama anti B nanti apa namanya ditusuk ya di jari, kemudian diteteskan darahnya, nanti dilihat penggumpalannya di mana. Gitu. Nah ini biasanya apa namanya kita orang Asia itu ya ini sih ya lebih lebih apa namanya bervariatif ya. Kalau dilihat orang Amerika itu dia lebih banyak O memang ya. AB itu sangat jarang dia. Nah, kalau kita banyaknya di sini memang ya. A, B, O itu ya mirip-mirip ya. Tuh. Nah, jadi prinsipnya itu nanti dia seperti ini gitu. Ya. Ada istilahnya O itu donor universal. Jadi dia itu apa namanya? Dia nggak ada anti A, dia nggak punya anti B. Jadi aman kalau dikasihin ke orang lain, mau golongan darahnya apapun, dia tidak akan terjadi penggumpalan, gitu, ya. Nah, makanya dia boleh dikasih ke golongan A, boleh dikasih ke golongan B, boleh dikasih ke golongan AB, gitu ya. Nah, tapi nanti yang A, ya, pada A, ya, di AB juga dia bisa, tapi O itu dia nggak bisa nerima jenis lain kecuali hanya O, gitu ya. Tuh. Nah, jadi ini ya, kalau serum pada saat kita kasih darah kita ya,
anti-A-nya terjadi aglutinasi atau penggumpalan, pada apa namanya well atau sumuran anti B-nya juga positif aglutinasi, maka kita sebut dia golongan darahnya AB. Ya, kalau golongan darahnya B berarti di anti B-nya dia positif. Ya, A berarti anti A-nya. Anti A itu kan antibody, ya, antibody ya. Nah, kalau O dia sama-sama negatif nggak penggumpalan, maka dia golongan darahnya O. Nah, kalau RH ya resus sebenarnya ada sekitar 8 beda resus ya. Nah, tetapi kita lebih banyak mengenalnya resus positif dan resus negatif. Ya, itu aja. Ya, ini tadi ya, makanya disebut universal donor ya, nanti bagaimana resusnya. Oke, ini yang nanti apa namanya? Yang nantinya pada saat dilakukan transfusi itu nggak semuanya transfusi itu adalah keseluruhan darah ya deh ya. Kalau keseluruhan darah itu kita sebutnya whole blood. Jadi semua yang ada di dalam darah itu, semua selnya, semua bekuannya ya, apa namanya trombositnya, faktor-faktor pembekuan dan juga plasmanya, cairannya. Nah, biasanya ini dia digunakan untuk kalau kehilangan darah dari hemorrhagic ya, hemorrhagic itu perdarahan hebat. Tuh ya, kita kucur dia dengan whole blood ya. Nah, ada yang pakainya red blood cell. Nah, ini pack red blood cell. Ini hanya isinya sel darah merah dengan plasma ya. Nah, ini biasanya pasien-pasien yang mengalami anemia. Nah, kalau anemia kan dia hanya kekurangan hemoglobin ya. Hemoglobin terikat pada sel darah merah gitu. Makanya pada pasien anemia. Misalnya platelet ya atau trombosit. Isinya ya trombosit dan juga plasma. Ini misalnya dia mengalami gangguan trombositopenia misalnya pada penderita dia demam berdarah ya, trombositnya turun drastis tapi sel lainnya normal gitu. Kita cuman kasih platelet aja ya. Ada istilahnya fresh frozen plasma, ini plasmanya aja ya. Plasmanya aja tanpa sel-sel darahnya ya. Nah, ini biasanya pasien yang hipovolemi ya. Biasanya pasien-pasien luka bakar ya. Karena banyak cairan yang keluar. Ya, itu. Jadi kita mengganti cairannya saja. Ya, atau tadi ada yang kita sebut low oncotic pressure ya, biasanya pada orang-orang dengan gangguan nutrisi ya. Atau faktor pembekuan. Faktor pembekuan itu nanti faktor-faktor pembekuan ya. Faktor pembekuan ini beda dengan platelet ya. Kalau platelet kita sebut trombosit, kalau faktor pembekuan itu ada yang faktor 1, 2 ya, sampai sekitar 10 dia ya. Ini. Misalnya pada gangguan hemofilia. Nah, ini dia dia kekurangannya hanya pada platelet saja, pada faktor koagulasi saja. Ya. Oke, ini sama ya. Jadi saya lewat saja. Nah, ada reaksi transfusi ya. Jadi hati-hati. Ada reaksi transfusi bisa terjadi ya. Jadi misalnya nggak cocok, nggak pas ya. Nah, ini kalian penting ketahui ya sebagai calon-calon bidan ini. Jadi ada penyakit-penyakit hemolitik ya, hemolisis pada newborn ya, pada bayi yang baru lahir. Misalnya tadi newborn-nya punya RH positif ya, jadi resusnya positif. Ibunya resus negatif ya. Nah, ini nanti resus negatif ibu ini bisa melalui plasenta dan menghancurkan sel darah merah si bayi, ya. Nih, jadi dia memang RH negatif pada ibu tuh lebih sensitif terhadap RH positif bayi, ya. Terutama misalnya pada kehamilan yang selanjutnya gitu. Jadi misalnya bayi pertama selamat ya dengan gangguan misalnya ada hemolytic disease tapi masih selamat. Nanti bayi yang kedua misalnya hamil lagi dia lebih cepat proses hemolisisnya ya. Tuh.
ada reaksi transfusi ya, jadi misalnya nggak pas ya, ada proses plasma agglutinin di sini. Nah, ini. Oke, ini tesnya nggak perlu ya. Oke, nah, kalau ini apa istilahnya? Ini apa? Katanya ya. Nah, misalnya dia tipe A, dia orangnya perfeksionis misalnya ya. Tapi dia orang baik, perhatian misalnya ya. Ada yang mengkategorikan. Jadi ada karakteristik seseorang itu, individu seseorang itu dipengaruhi dari golongan darahnya. Nah, ya, coba dilihat kalian yang mana nih, sama apa enggak gitu, bener apa enggak. Oke, apa sistem limfatik sekarang ya, sistem limfatik. Tapi saya mau ini nih, bentar ya. Oke, masih on semua ya kameranya. Sistem limfatik. Nah, sistem limfatik. Limfatik itu kita kenal juga dengan sistem apa namanya, pembuluh darah, bukan pembuluh darah, pembuluh getah bening, ya. Nah, jadi sistem limfatik itu punya dua bagian, yaitu pembuluh limfatiknya dan juga jaringan dan organ limfoid kita kenal ya. Nanti dia yang mengeluarkan tadi getah beningnya itu. Ini yang kita sebut kelenjar getah bening ya. Nah, dia fungsinya untuk mengembalikan cairan-cairan, terutama cairan plasma ya, yang banyak proteinnya tadi, yang keluar dari pembuluh darah untuk dikembalikan lagi ke dalam darah, aliran darah. Ya. Nah, cairan yang berada di dalam pembuluh limfatik kita sebut cairan limfe. Ya. Jadi cairan limfe ini ya tadinya adalah cairan interstisial ya. Jadi cairan interstisial itu cairan yang berada di antara sel dan pembuluh darah. Nah, itu ada celah, kita sebut celah interstisial ya. Nih, ini beberapa lokasi kelenjar getah bening atau kelenjar limfoid ya. Misalnya di daerah leher, kalian bisa lihat ya, bisa diraba, kadang teraba, kadang tidak ya. Kemudian sekitar aksila, ya, kalau terjadi infeksi, misalnya infeksi di daerah mamai atau payudara, ini nanti muncul ya, dia membesar, nah, bisa teraba. Kemudian nanti di sini di sekitar aorta, ya. Kemudian di sekitar apa namanya, di dekatnya vena jugular, ya, internal di sini. Nah, ini. Kemudian di sini ya, truncus lumbalis kita sebutnya. Nah, daerah sini adalah inguinal ya, daerah inguinal atau selangkangan ya bahasa awamnya. Itu juga bisa muncul misalnya terjadi infeksi ya di daerah sini, misalnya infeksi saluran kemih atau misalnya ada peradangan ya, infeksi di sekitar, dia bisa membesar. Nah, kita lihat nih. Ini jantung ya. Dia mempunyai sistem arteri yang merah yang mengantarkan O2 dan vena yang biru mengantarkan CO2 kembali ya. Nah, di antaranya ini ada ductus lymphaticus ya kita sebutnya. Nah, ini nodus kalau dia ada semacam terminal gitu ya. Jadi nanti tempat dia cabang-cabangnya itu kita sebut nodus lymphaticus atau nidus limfe. Nah, ini nanti ini di dalamnya ini kita sebut cairan limpatik ya, cairan limfe. Nah, ini yang nanti dia bisa berhubungan lagi ya kepada kapiler pembuluh darah. Ya. Jadi dia bisa apa namanya, saling berhubungan. Kapiler itu adalah ini yang di tingkatan sel ya, tingkatan jaringan. Jadi dia lebih kecil pembuluh darahnya. Nah, ini ya. Jadi bisa ini pembuluh limpatiknya tadi ya. Nah, ini jadi aliran darah. Jadi nanti prinsipnya adalah dia mengembalikan ya.
Nah, ini dia akan menuju eh, ke daerah sistem pembuluh darah ya, sistem vena ya. Jadi dia mengikuti aliran vena ya di sini. Nah, ya ini kita lihat saja. Nah, ini ya. Jadi ini venanya ya, ini pembuluh limfatiknya. Tuh. Ya, jadi dia apa namanya? Makanya disebut dia erat kaitannya gitu ya, karena memang dia ini gitu, dia mengikuti. Misalnya di sini ada cabangnya ya, ke sini misalnya ke kosta 3 gitu. Dia juga ada nanti cairan apa pembuluh limfe yang ikut gitu. Di sini juga ada. Jadi dia mengikuti sistem vena. Bukan sistem arteri ya, di sistem vena. Nah, apa tadi cairan limfe? Ya, nah itu biasanya makanya disebut cairan getah bening karena dia jernih ya, nggak punya warna apa-apa. Nah, dia mirip dengan plasma darah, tetapi proteinnya itu rendah ya. Nah, tetapi cairan limfe ini bisa berubah ya, bisa berubah misalnya habis makan ya. Jadi nanti dia lebih 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 apa istilahnya? Lebih kental, lebih keputihan seperti susu ya. Karena tinggi kandungan lemaknya misalnya. Jadi dia bisa berubah ya. Nah, di dalam limfa juga bisa mengandung makrofag ya, virus, bakteri dan juga debris seluler, sisa-sisa seluler ya. Bahkan sel-sel kanker ya. Nah, itu bisa terkandung di dalam getah bening ini. Nah, fungsinya ya, dia adalah melawan organisme-organisme yang berbahaya bagi tubuh ya, dan juga unsur-unsur kimia yang berbahaya ya. Nah, ini jadi dia mekanisme pertahanan tubuh ya, limfa ini. Ada 2 tipe pertahanan, non-spesifik dan spesifik ya. Kalau spesifik itu berarti dia melibatkan imunitas, yaitu kita kenal dengan humoral dan juga cell-mediated immunity. Kalau humoral dia melibatkan kerja dari sel B, kalau cell-mediated dia kerja dari sel T. Ya. Nah, misalnya terjadi suatu peradangan ya, inflamasi, maka nanti pada pembuluh kapiler limfe tadi ya, dia bisa mengabsorpsi sel-sel debris. Jadi ini debris itu adalah sampah-sampah sel ya yang dia mati misalnya. Kemudian patogen ya. Jadi patogen itu adalah bahan apa sesuatu yang berbahaya ya yang memang dia datang dari luar dan apa namanya bisa menimbulkan gangguan kepada tubuh ya, atau juga sel-sel kanker. Jadi dia bisa mengabsorpsi ini. Nah, sel-sel yang di dalam pembuluh setelah diabsorpsi kan diambil nih, ini kan di dalam sel misalnya, jadi di luar kapiler limfe, diabsorpsi otomatis jadi masuk ke dalam kapiler. Nah, sel-sel di dalam nodus limfatikus tadi ya, nodus-nodus ingat tadi ya, seperti bulatan yang lebih lebar. Nah, itu nanti dia berfungsi untuk membersihkan ya, membersihkan debris ini. Gitu. Nah, ada yang kita sebut lakteal. Lakteal ini adalah pembuluh kapiler limfe yang khusus dijumpai pada mukosa atau lapisan dari usus ya. Nah, dia penting untuk mengabsorpsi lemak-lemak ya yang terkandung di dalam makanan gitu. Dan juga nanti ada apa namanya? Dia berfungsi untuk mendeliverkan CHAL ya. CHAL itu nanti yang asam-asam lemak yang dia sudah pada bentuk mikro yang bisa dialirkan ke dalam pembuluh darah ya. Ini transport proses pendistribusian limfe ini ya. Jadi dia menggunakan apa namanya semacam pompa ya, ada tahanannya ya. Tuh.
Nah, dia nanti akan memberikan semacam pulsasi juga, ya, dan juga ada kontraksi di otot-otot polos pada dinding limfe itu, ya, pembuluh limfe. Nah, tadi kan kita sudah, tadi kita berbicara tentang pembuluh limfenya. Sekarang kita berbicara tentang sel limfoidnya, ya, atau sel pada kelenjar limfoid, ya, kelenjar limfe, kelenjar getah bening. Ada yang kita sebut limfosit. Ya, limfosit ini adalah sel yang berperan utama dalam proses imunitas. Ya, ada limfosit T, limfosit B. Ini salah satu contoh dari sel darah putih. Ingat ya, kan ada limfosit ya, yang tidak bergranula dia ya, bareng nggak sama monosit. Nah, limfosit ini ya, sel kita sebut dia sel limfe. Jadi nanti dia proses pembentukannya pada red bone marrow, jadi sumsum tulang merah ya, biasanya kita temukan di ujung-ujung ini ya. Kemudian nanti dia akan bermigrasi menuju ke organ limfoid yaitu timus, ya, bisa dijumpai di daerah leher. Nah, setelah itu dia untuk proses mematangkan sel T-nya. Kemudian baru masuk, setelah matang dikeluarkan, baru masuk ke jaringan-jaringan yang diperlukan. Nah, sedangkan sel B dia langsung ya dari dia nggak perlu timus, dia dari sumsum tulang ya sudah terbentuk nanti sel B. Jadi dia ada sebagai imunitas antibody, dan juga ada natural killer cell ya untuk pertahanan tubuh, pertahanan imunitas. Nah, sehingga limfosit T dan limfosit B itu berfungsi untuk melawan antigen ya, di mana antigen itu sesuatu yang dianggap benda asing oleh tubuh, bisa bakteri ya, bisa toksin-toksin, virus ya, atau juga sel darah merah yang sudah mengalami destruksi ya, atau sel-sel kanker. Jadi sel T jadi nanti berfungsi untuk di dalam respon imun, dia melawan dan menyerang sel-sel asing ya. Sedangkan sel B dia lebih ke arah memproduksi sel-sel plasma, di mana di dalam plasma itu nanti banyak mengandung antibodi. Antibodi inilah yang akan mengikat antigen ya. Kalau ini langsung dia mematikan, kalau ini lewat antibodi. Ada lagi ya sel limfoid lainnya, misalnya makrofag. Ya, jadi makrofag ini adalah sel yang tadi ya mampu memakan atau memfagosit benda-benda asing ya, dan membantu pengaktifasian sel T. Kemudian ada sel dendritik ya, dendritik ini dia mirip kerjanya dengan makrofag. Kemudian ada sel retikuler, jadi fibroblast like ya, jadi mirip dengan fibroblast ya selnya itu. Nanti dia memproduksi semacam stroma. Stroma itu dia kayak banyak cabangnya, makanya disebut network ya. Nah, nanti dia yang akan mensupport sel-sel di organ-organ getah bening ya. Nah, ini nodus limfe berfungsi untuk filtrasi karena di situ ada makrofag yang akan memakan mikroorganisme asing, dan juga proses aktivasi sistem imun. Jadi untuk memonitor antigen dan melawan antigen tersebut. Nah, ini kalau kita buka nodus limfe ya yang bulatan itu, nah ini seperti ini nanti munculnya. Ya, ada germinal center di tengah folikelnya, ini kapsulnya ya. Bisa terlihat. Ini nanti tempat keluar masuknya ya. Kita kenal dengan hilus namanya. Nah, kemudian ada organ limfoid lainnya, misalnya limpa ya, spleen, kemudian kelenjar timus ya. Kelenjar timus ini pada anak-anak terutama ditemukan, nanti semakin dewasa maka dia semakin atrofi ya, bahkan bisa hilang. Dan juga tonsil. Nah, tonsil ya yang ada di tenggorok kita.
Ini yang anak-anak banyak ya mengalami tonsilitis misalnya ya, tonsilnya meradang. Ada Peyer's patch ya, itu yang dia berada di sepanjang jaringan ikat ya, itu juga termasuk organ limfoid. Nah di sini mereka ini organ-organ limfoid ini terdiri dari jaringan ikat retikuler ya. Nah ini, nah jadi hanya nodus limfe ini yang dapat memfiltrasi atau menyaring cairan limfe. Ini spleen ya, spleen atau limfa. Jadi organ limfoid terbesar kalian bisa pegang di bagian kiri dari rongga abdominal ya, bagian perut, persis di bawah diafragma. Nah, itu berada di situ dia. Ya, berfungsi untuk apa? Ini ya, tempat memperbanyaknya limfosit. Kemudian tempat imun, surveillance-nya dan responnya ya. Jadi merespon imunnya, dan juga tempat membersihkan darah ya. Nah, kemudian dia nanti bisa sel darah merah yang sudah dihancurkan bisa disimpan ya sama spleen ini. Jadi nanti bisa digunakan kembali. Jadi nanti makrofagnya itu akan mengikat ya, jadi memakan istilahnya. Tapi sebenarnya dia fungsinya untuk menyimpan zat besi ya. Jadi zat besi yang pada sel darah merah itu nggak dihilangkan begitu saja ya, tapi diambil. Nah ini nanti digunakan di sumsum tulang. Nah kemudian pada janin, spleen ini sebagai tempat memproduksi eritrosit sel darah merah ya. Dan juga menyimpan platelet atau trombosit. Nih ya, nih spleen. Timus ya, timus itu ada di daerah dekat leher. Jadi pada anak-anak dia memang dijumpai, tapi semakin mengecil ya nantinya pada orang dewasa. Tonsil, jadi tonsil itu adalah kelenjar limfoid yang sederhana ya, paling sederhana. Ada dua dia, kanan kiri, kemudian terlihat dia membentuk semacam arkus cincin ya, cincin limfatik. Jadi ada tonsil palatina, yaitu di bagian belakang dari rongga mulut. Ada tonsil lingual ya di bawahnya lidah kita. Tonsil pharyngeal ya di bagian dinding belakang nasofaring. Kemudian tubal tonsil ya, jadi pada dekat daerah tuba auditori yang arah ke telinga. Nah ini penting di sini ya. Jadi dia itu tidak semuanya tertutup oleh kapsul. Nah sehingga ada kripte di situ. Kripte ini ya karena dia ada bentuk invaginasi ya. Nah, kripte yang terbentuk ini sebagai tempat memerangkap gitu ya, memerangkap bakteri dan benda-benda asing untuk dihancurkan. Nah, tetapi pada kasus-kasus terutama anak-anak ya, sering sekali disarankan untuk operasi tonsil ya, jadi tonsilektomi, diambil tonsilnya. Kenapa gitu ya? Karena tadi si kripte ini yang harusnya tempat bakteri kemudian dimatikan, tetapi sel di sana itu sudah tidak mampu untuk mematikan. Tapi kriptenya kan tetap ada. Jadi si kriptenya ini tempat untuk jadi banyak bakteri kuman ya yang dia terperangkap di sana sehingga menjadi tempat sumber infeksi. Ya. Nah ini Peyer's patch yang dijumpai pada jaringan-jaringan limfoid ya. Nah ini ada MALT ya. MALT ini adalah mucous associated lymphatic tissue ya. Jadi dia bisa terdiri dari Peyer's patch ya. Patch itu kayak tempelan-tempelan gitu ya deh ya. Selain Peyer's, tonsil dan juga appendix ya. Nah, ini biasanya MALT ini kita jumpai pada
sistem pernafasan. Ya, jadi lymphoid nodulnya di sistem pernapasan, sedangkan page, tonsil, dan appendixnya sistem pencernaan. Ya, jadi dia memprotek dua sistem organ ini. Oke, habis ya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini untuk materi sistem darah ya dan juga sistem limpatik ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Itu memang agak ini ya deh ya, ya banyak materinya memang ya, nggak apa-apa, sambil belajar. Jadi bagaimana limfe itu bekerja ya, kalian udah tahu. Kemudian jenis-jenis transfusi tadi berdasarkan jenis sel darah yang dibutuhkan ya. Jadi nggak semuanya itu kita memberikan whole blood, darah secara utuh ya. Kemudian golongan darah, bagaimana cara penggolongannya ya. Oke. Isnaini mana nih gambarnya Isnaini? Barusan sinyalnya macet-macet, Ibu. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kuliahnya pada hari ini? Oke, kalau tidak ada, oke, siapa? Oke, hostnya saya alihkan ke Lutfia ya, hostnya ya. Oke, silahkan Lutfia, sudah? Oke, biar kalian juga habis ini mau kuliah ya, biar ada waktu untuk mempersiapkan. Saya akhiri kuliah hari ini. Sampai berjumpa minggu depan, insya Allah ya. Kita akan bicara tentang fungsi kardiovaskuler ya, sistem jantung dan peredaran darah. Mungkin itu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini langsung kuliah kan? Ini langsung. Gak ada isoma. Kan masih ada waktu 10 menit. Kalian bisa itu sholat dulu, makan. Iya. Tapi pada keluar apa dibiarin? Jangan sampai keluar semua kecuali host. Soalnya nanti kalau hostnya ikut keluar tuh nggak bisa dipakai lagi loh. Hostnya multipad aja, jadi nanti ada yang di sini gitu loh. Nanti nih hostnya tiba-tiba keluar gitu. Berarti Lutfia gak oleh keluar. Di Zoom-nya ada 2 gitu kok. Ibunya apa tak suruh masuk sekarang gitu ya? Apa nanti? Nanti sholat dulu. Sholat dulu. Ini di jadwalnya 12.10 loh. Ini 12.03, berarti bentar lagi dong. Iya, soalnya tadi ibunya udah minta dijadiin host. Putri, lihat backgroundmu. Yes. Pinternya ya Allah. Oh, pinter banget.
Anjir mirip. Ya iyalah. Panas banget asli komputerku.